Jalan-jalan ke Bengkulu, pulangnya bawa cerita. Ini hari Minggu yang aku tunggu, siap-siap nonton kita. Hei netizen, ingat ya, ini acara hiburan, bukan ajang adu mulut. Kalau ada lawakan yang garing, mohon dimaafkan. Kalau kalian suka, support ya. Jadi santai aja, jangan baper. Karena kita di sini cuma mau happy-happy aja. Enjoy the show. Pernah patah hati nggak, Barbie? Belum pernah, karena ada pontengnya. Oh, ini menemani di kala kesepian. Fisik menurutmu nomor berapa? Ganteng atau enggak? Enggak sama sekali. Enggak tahu entah jujur kenapa. kalau cewek tuh enggak ada fisik loh. Masa Oh sih? iya? Enggak mantan. Iya. Masa sih? Jujur mantanku jelek-jelek semua. Berarti di sana ada mokondo gak? Mokondo tuh apa ya bahasa ini? Gue nunggu lo jelasin Hokondo. Kalau misal di film-film kan ada kayak truk yang ini. Oh. Nah, dia sambil apa, sepedaan di belakangnya. Nebeng truk. Nebeng truk. Jadi ditali gitu sepedanya, dia kayak Gue kira. Aku kira sepedanya ditaruh di truk terus dia nebeng, bukan di tali begitu. Ya, hari ini kita punya topik bucin, selingkuh, dan perceraian. Itu kan yang bikin channel Anda naik. Tapi gue rasa to be fair ya, Ah. semua channel kan juga bahas itulah. Semua lagu juga bahasnya cinta, kalau judulnya Benar. cinta. Dan sebenarnya to be fair menurut gua terkadang nggak fair juga kalau nyalahin medianya kan. Ini gua anggap kan channelnya media kan. Karena terkadang si orang itu tersebut juga yang memberikan izin kepada masyarakat untuk menikmati masalah pribadinya, sehingga konsekuensi logis kalau akhirnya itu jadi sebuah industri gitu. Iya. Ya, jadi menurut gua ya ada asap karena ada api. Iya, nggak ada masalah sih sebenarnya menurut gue. Memang bebas. Yang ada masalah itu sebenarnya, kalau menurut gue ya, kita sudah angkat ke media, Iya. tapi habis itu baikan. Ya, betul juga sih, tergantung perspektifnya. Tapi tadi kita apa? Ya, kalau gue sih secara pribadi nggak ada masalah. Oh, Cuma iya, kan iya, secara netizen itu kan pengennya kita itu ikut kata mereka. Ya. Jadi netizen ini sudah marah-marah nih kan. Oh ini katanya kan suaminya nih katanya kan selingkuh katanya kan. Habis itu baikan. Netizennya masih marah-marah, masih Iya, berantem. iya. Mereka udah baikan berdua. Benar. Kita tentang perselingkuhan, perceraian dan apa tadi? Bucin. Bucin tuh, kamu tahu bucin nggak? Tahu istilah bucin nggak? Iya, bucin kalau misalnya pengen sama pasangannya terus. iya. Betul, hampir. Iya. Ya betul. Iya, bucin itu singkatan dari budak cinta. Budak cinta. Bodoh cinta. Budak cinta. Love slave. Oh. Love slave. Jadi akan melakukan apapun demi orang yang dicintainya. Pernah nggak? Aku. Ah. Aduh. Paling cuma di sekolah doang. Oh, dulu. Iya, dulu di sekolah, tapi sekarang Ketemunya di sekolah. Dulu. Berarti waktu masih di Jerman ya? Iya. Hal terbucin apa yang pernah Ketes lakukan? Jalan-jalan. Bucinnya dari mana? Ya kan meluangkan waktu. Kan aku introvert. Untuk orang semager Kates, Dr. Richard, itu adalah hal terberat. Iya sih. Jalan-jalan untuk orang yang dia sukain tuh udah effort terberat. Iya sih, maksudnya Iya. kayak aku kan pengen di rumah, tiba-tiba dateng. Gitu. Buat kayak Berarti kalau dia Lu pacaran kan, kalau misalnya kita pacaran itu kan ada rasa pengen ketemu ya. makanya kalau dia sampai punya rasa itu ke orang lain, saya jadi kayak juru bicara Kates nih di sini. Kalau misalnya Kates sudah sampai punya perasaan itu buat orang lain, berarti itu orang spesial banget, Dok. Makanya buat dia bisa membuat Kates ini kan cuman jalan naik mobil ke satu tempat. Kalau job, kalau apa? kalau job atau lagi jalan-jalan untuk dirimu sendiri gitu. Kalau jalan-jalan demi orang kan berarti kamu emang udah suka banget sama orang itu sampai melawan rasa malesmu kan? Mungkin ya. Iya, mungkin bucin. Karena kita nih kalau kenapa kita bahas bucin? Karena banyak banget di sosial media kasus-kasus bucin yang nyebrang banget sih, yang over the top, yang nyebrang banget, yang
kayaknya layak untuk kita bahas. Sebelum kita ke sana, Bro. Sebenarnya gue tuh paling penasaran sih. Apa? Lu tuh sebutin apa, Bro? Iya. Kalau lu Gua bucin sama invoice. Bucin itu kan budak cinta, dan cinta itu kan bisa ke apa aja. Kalau menurut gua saat ini, sebutin apa lu dengan pasangan lu, bukan dengan invoice lu. sebutin apa gua dengan pasangan gua? Iya. Wah, gua orangnya cuek banget sih. Oh Gua ya? orangnya cuek banget, sumpah gua orangnya cuek banget. Ya sih kalau Bang Coki cowok ya, cowok cuek biasa ya kalau cowok cuek. Biasa aja, gue nggak pernah yang gimana banget gitu. Paling kita saling ngertiin aja, paling itu doang sih. Apa ya bucinnya? Nggak ada gue. Nggak ada loh. Beneran nggak Oke. ada. Gua nggak ada. Nah ini ada kejadian yang viral kemarin. Itu, waduh itu gue sangka itu settingan gue. Gue sangka film loh. Tentang siapa dulu nih? Fat Cat. Wah, itu gila Fat banget cat. sih. Fat cat. Fat Ini kan cat. kucing yang gemoy. Bukan goleng. Itu viral banget di China ya. Ya. Di China, Itu di TikTok gamers. viral loh. Oh iya. Seorang Iya. gamers laki-laki. Dia tuh sudah kenal dengan cewek itu baru 1 tahunan ya kurang lebih ya. Ya. Tapi dia memberikan semua uangnya, cari duit lah untuk cewek itu, dikasih ke cewek itu semuanya. Sampai 1,3 M. Kurang lebih. Sampai nggak bisa beli makanan sendiri. Ya. Dan akhirnya cewek itu pas sudah cowok itu nggak ada duit, dia pindah ke cowok lain. Dan si Fat Cat-nya itu bunuh diri ya di sungai. Ya. Iya dia diri karena si cowok itu kayak udah bosen makan sayur sama nasi terus. Jadinya dia pingin, boleh nggak sekali-sekali kamu traktir aku McD. Kan dia suka McDonald tuh. Ya. Tapi si ceweknya bilang, hah? Maksudnya kayak cuman sekali ini aja kamu traktir aku McD, kan selama ini aku yang ngasih terus. Ya. Terus ya udah, tapi ceweknya bilang nggak mau, kamu coba suruh temenmu yang lain gitu. Akhirnya bunuh diri. Itu ada viral chatnya. Ah. Dan ini yang lebih gokilnya lagi, hari dia meninggal itu dijadiin hari laki-laki Setia. Jadi hari nasional. Oleh Xi Jinping. Iya, sama itu Perdana Menteri atau Presiden ya? Presiden. Sama Presiden China. Hari orang setia. Xi Jinping ya, bukan Xi Jinping. Iya, sama Presiden China itu dijadiin hari pria setia. Karena ternyata masyarakat China itu sangat apa Nggak ya? setia. Bukan sangat Terharu. terharu. Sangat terharu sekali. Iya sih, Ini dia- sebenarnya bucin atau goblok sih? Itu dia. Menurut gua ya, buat Fat Cat, masa dia nggak sadar sih di transferan ketiga nih cewek red flag gitu loh maksud gua. Iya dong, menurut gua sih harusnya udah sadar ya kalau udah transferan 1, transferan 2, transferan 3 kok dia nggak ada Ya apresiatif sekali soalnya nih. Bang Coki pakai logika. Oh, make sense, bener lagi jawabannya. Kalau misal Fat Cat kan Bener jawabannya. udah tenggelam dalam perasaan, jadi dia udah logikanya nggak main. Iya. Bener. Menurutmu berapa persen relationship itu harus pakai logika, berapa persen harus pakai perasaan? Menurutmu? Kalau aku 50-50? iya 50-50, tapi kalau bisa 70 logika, sisanya perasaan. Kalau menurut bule, menurut Barbie berapa? Sama aja 60 mungkin logika sama 40 persen. Itu kan Iya, pantas niatnya ya. Iya. Niatnya ya, tapi biasanya apakah kita bisa itu lain cerita biasanya. Tergantung hubungannya. Tergantung hubungannya. Kalau lu Ketes pernah nggak sampai dibucinin cowok sampai mau diri dia? Enggak lah. Oh. Biasanya kalau misal dia udah desperate atau gimana, aku pasti kasih kayak, aku jadi kayak guru omongan gitu loh, kayak loh kamu kan masih banyak panjang hidupnya bisa ketemu cewek yang lalalala gitu. Oh, malah di situ dia jadi lebih dewasa Kates. Iya. Tapi kamu pernah nggak ada yang ngejar-ngejar gitu atau DM setiap hari? Kalau kamu nggak mau dengan aku mau diri. Atau Bapak-bapak iya. bapak-bapak. Ya, memang cinta itu buta ya. Tapi kamu pasti banyak dong fans-fansmu yang nge-DM atau yang pengen kenalan apa yang dari lawan jenis yang laki-laki gitu. Iya, tapi kayaknya itu lebih ke terobsesi padahal belum tahu sifatnya. Oh. Iya, jadi mungkin dari sisi dari Fat Cat itu mungkin juga Ya. apa ya, bukan cintanya sifatnya tapi mungkin cinta sama imajinasinya gitu. Oh. Iya.
Gila dalam Tapi banget nih ini ada orang. pengaruh gak sih dengan pendidikan keluarga? Kalau gua rasa balik lagi kayak gua rasa Kates betul sih. Mungkin dia dibesarkan di keluarga yang fine-fine aja, tapi mungkin ketidakmampuan dia dalam mengontrol berapa persen yang logika, berapa persen yang perasaan menurut gua. Dan kayaknya sahabat-sahabatnya juga tidak ada di sana untuk mengingatkan, kurang tahu juga sih. Gue juga. Mungkin fungsi sahabat tuh adalah itu ya, untuk ngasih tahu kalau kita udah melewati batas kewajaran saat kita sedang berpacaran sih menurut gua nih. Dan ternyata kalau lu pernah bucin gak, Dok? Gue? Gue orangnya logik sih. Tapi gue pernah sih, sebagai manusia biasa pernah ya kayak Love bombing ya? Marah dengan misalnya ditinggal sesuatu terus rasanya itu kayak nggak tenang, terus tinggalin pekerjaan gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah yang menurut gue itu tuh bucin sih. Kayak misalnya rela meninggalkan suatu pekerjaan untuk berangkat pergi membahagiakan istri kayak gitu kan. Itu bucin sih menurut gue. Iya. Tapi itu masih di dalam kadar-kadar yang wajar-wajar aja sih sebenarnya ya. Iya, sebenarnya sih bucin nggak apa-apa sih menurut gua, asal bucin ke orang yang tepat, supaya tidak dimanfaatkan. Kabarnya si pacarnya Fat Cat ini itu klarifikasi karena dia jadi musuh masyarakat Tiongkok. Klarifikasinya apa? Nah itu dia. Coba kita tanya Dr. Richard Lee yang di Cina. Apakah ada? Gua rasa itu pasti itu cewek pasti diundang podcast. Di Cina gak ada podcast. Di Cina tuh gak ada podcast sih menurut gua. Tapi dia sempat klarifikasi di ini. Oh tapi gak ada bahasa Inggrisnya. Shang Foy. Dan ini klarifikasi perempuannya ini tidak diterima dan dia dibully habis-habisan sama satu masyarakat karena simpatinya masyarakat itu ke laki-lakinya gitu. Coba nanti kita sambil kita klarifikasi. Tapi gue pengen tanya ya, kalau misalnya kita kan paling sering ya, kalau kita ngomong di Indonesia ya paling sering ya pasangan ya digebukin. Yang paling sering tuh KDRT dalam rumah tangga atau pada pacaran loh. Pacaran aja sudah digebukin loh. Tapi tetap masih cinta, itu bucin gak sih sebenarnya? Kalau itu mungkin lebih ke toxic relationship. Gue pengen bilang bodoh juga nggak bisa juga. Karena itu lebih toxic. Karena lo juga pernah ya digebukin kan? Karena toxic tuh gini, itu kita hidup betul tadi kata Barbie dan betul kata Kates. Kita hidup dalam imajinasi kita gitu. Kita berasumsi bahwa nggak apa-apa aku digebukin sekarang, mungkin besok dia bisa berubah. Gitu. Nah, padahal kan mungkinnya itu memang mungkin, tapi berapa persen kemungkinannya? Dan saat itu tidak terjadi kan ya kita bonyok lagi gitu. Makanya susah sih memang, itu toxic relationship yang sangat wadididau sih. Kalau misalnya kayak Ketes nih, cinta banget, cinta mati, lo ketemu pasangan tuh kayak aduh ini cowok idaman gue deh. Kayak pangeran kuda putih gitu kan, yang pokoknya sudah lu damba-dambain banget, ganteng iya, kaya iya, baik iya, tapi mukul lu. Kita pukul balik lah. Enggak sih, tapi ya ya udah pasti bye-bye sih aku. Ya. Tapi aku pernah ketemu loh orang kayak gitu. Oh ya? Karyawanku. Mukul balik. Udah. Suami pukul dia pukul suaminya sampai ke klinik gue. Lapor polisi sekebukan berdua. Berarti dia dari rumahnya pukul-pukulan sampai ke dokter. Atau gimana? Tapi gue penasaran Dok. Kita coba lihat klarifikasinya bininya lu. Tapi mungkin aja dia memang beneran rapuh di dalam sih Dok. Jadi dia merasa cewek ini kayak wah dia membuat saya merasa dicintai atau disayang jadinya, tapi ternyata dia ngianatin juga kayak orang-orang di sekitarnya, jadinya dia kayak gitu gak sih? Memang makanya memang betul. Makanya menurut gua sih kalau memang rapuh di dalam, nonton anime aja lah menurut gua. Iya kan. Atau waifu aja lebih aman. Waifu kan guling tuh kan. Guling kan gak bisa mengkhianati kita kan. Kita kan sering lihat, jangan-jangan wibu ada benernya juga loh Dok. Iya kan, pacaran sama guling tuh kan setidaknya ya guling gitu loh. Ini kan sampai ngasih 1, sekian miliar gitu. Ini juga ada nih, bukan cuma Fat Cat nih, pria di India yang saking bucinnya sampai bersepeda 10.000 kilometer. Gila lo, 10.000 kilometer. Dari India ke Swedia.
temui Gila gebetannya. sampai jadi kena matahari Ini gitu ya. kita lihat. Mohon maaf Gates, memang muka bapak itu begitu. Kalau mukanya memang begitu. 10 kilometer. Bukan karena gimana bang dokter kecantikan? Apa nggak mungkin? Bisa jadi. Gak mungkin kayak 10 kilometer itu di dalam bangunan bagus semuanya kan. Pasti panas-panasan. Tapi mungkin kalau rambutnya sih angin oke ya. Angin, Kalau iya. rambutnya kena angin sih mungkin oke. Tapi pasti pasangannya terharu lah 10.000 kilometer naik dari India. Ini loh, naik terharu, bucin atau goblok sih sebenarnya. Kalau menurut gua ini in positive way. Ini yang in positive way. Setidaknya kan kalau cintanya tidak diterima, betis keker ya. Setidaknya sehat gitu dong. Iya. Setidaknya sehat gitu. Dan kelihatan coba kita lihat tadi gambar yang tadi. Boleh kita lihat gambar yang tadi. Itu kan Dan maksud muka perempuannya juga happy kok. Itu kan maksud lu Enggak sih, positif. dia kayaknya tertekan deh. Iya, Kayak deg-degan. Anjoy udah Masa sih? 10.000 kilometer gimana nih? Oh iya, mungkin ceweknya aduh gimana nolaknya ya. Cuma kalau gue tolak dia balik lagi 10 kilo. yang mungkin mas-mas ini lupa udah 10.000 kilometer ke Swedia kan udah ketemu. Aduh balik lagi nih. Menurut dokter, menurut kalian balik lagi jadi naik pesawat atau tetap naik sepeda? Menurutmu? Nginep di tempat ceweknya. Pasti. Pulangnya? Pulangnya kayaknya ini deh. Jadi kalau misal di film-film kan ada kayak truk yang ini. Oh. Nah, dia sambil Apa, sepedaan hide- di belakangnya. Nebeng truk. Nebeng truk. Jadi ditali gitu sepedanya. Dia kayak Gue kira. Aku kira sepedanya ditaruh di truk terus dia nebeng, bukan ditali begitu. Aneh banget ya. Kalau menurutmu dia naik pesawat atau naik sepeda lagi kalau menurutmu? Kalau menurutmu, Barbie, dia naik sepeda lagi atau naik pesawat menurutmu? Kayaknya pesawat deh. Iyalah ya. Mungkin dari India kan ke Swedia. Mungkin siapa tahu ditraktirin juga dari orang Swedia juga. Biar kasihan gitu. Iya, dia dapat simpati dari masyarakat Iya. Swedia. Terus dia akan disumbang pesawat atau apapun. Iya. Tapi dari kejadian ini sebenarnya, gue bikin kesimpulan satu, Cok. Apa? Ternyata bucin atau goblok itu tergantung endingnya. Betul sekali. Kalau endingnya kayak gini, ini Ini namanya sweet. bucin, Ini terharu. terharu. Coba kalau dia ketumbur mobil waktu 10.000 kilo itu. Betul, itu jadinya ya kecelakaan aja sih jadinya. Ini juga menarik nih, ada kisah cinta pria Indonesia dan perempuan Jerman. Sang perempuan rela datang ke tanah air. Oh ini pernah nih, gue pernah viral Udah menikah berapa nggak sih? tahun yang lalu. Menikah gak sih nih akhirnya? hah? Ditolak. Enggak, nikah. Enggak. Oh yang ini menikah. Menikah Yang ini. Akhirnya dia bertemu. Kelihatan sih ini tanpa ada maksud apa-apa ya. Kelihatan sih memang yang laki-lakinya agak susah ngurus visa sih. Makanya yang ini yang biar lebih cepat aja gitu maksudnya kan. Dimana ada niat pasti ada solusi kan pasti. Atau surprise dok. Siapa tahu perempuannya surprise. Iya, surprise masih bisa. Iya. Bukan. Masih bisa. Sayang tebak aku lagi di mana? Di mana? Soekarno Hatta. Ya, tapi di mana ada bucin itu kan akan terjadi kalau ada kasus ada hubungan. Di hubungan itu kan juga ada perceraian dan perselingkuhan. Aku mau nanya sama Barbie. Sepemahaman kamu di Jerman kasus perceraian atau kasus perselingkuhan terviral yang pernah kamu tahu di selebriti atau di public figure ada nggak? Apa ya? Perceraian, Iya, ada nggak kayak selingkuh. di Jerman? Mohon maaf, udah nggak ada royal family lagi ya? Maksudnya Sweet Home Alabama gitu. Ya, atau bukan royal family keturunan kerajaan di Jerman udah nggak ada lagi. Oh Ya? enggak. Udah nggak ada. Mungkin siapa tahu kurang Tapi tahu. kamu kurang tahu ya. Tapi kalau di Jerman sendiri itu ada kasus perceraian itu nggak ada yang viral gitu. Ada sih viral banyak perceraian atau misalnya nih sering terjadi Ya. kalau misalnya anak jadi kayak ada orang tua, Ya. nah terus si orang tuanya tidur sama anaknya. Oh. Jadi misalnya nih si Incest. ya Incest. Oke. kayaknya jadi misalnya nih ayahnya tidurin sama pacar si anaknya. Itu sering banget. Oke Pak, berarti bukan incest, Dok. Jadi misalnya pinjam ya. Jadi misalnya ini ayah
ini ibu, ini anaknya, ini pacar anaknya. Ya. Ayahnya berselingkuh dengan pacar anaknya. Iya. Sering banget terjadi. Karena lebih muda mungkin. Mungkin. Iya. Tapi kalau perselingkuhan, menurutmu kalau perselingkuhan terjadi, yang salah yang mana? Menurut Tergantung gak sih? Nah, kadang menurutmu cewek tergantung. sama cowok bisa salah. Misalnya contoh. Kadang kalau misal biasanya selingkuh juga karena ada sebabnya gak sih? Pasti. Kayak misal nih, kalau misal udah nikah nih, Ya. kayak cowoknya ini pelit atau tai gitu kan. Oke. Jadi ceweknya, kalau misal ceweknya bagus gini mukanya atau kayak penampilan atau kayak dia punya apa, kan pasti di sekitarnya juga pasti ada yang namanya yang deketin dia atau gimana. Pasti. Nah, yang deketin dia itu kayak kayak Effort. istilahnya bukan, kayak istilahnya lebih dari suaminya dia ataupun kayak yang kayak dia nggak dapetin dari suaminya. Nah, dia ngeliat itu, akhirnya dia kayak bye suami gitu. Oh, Ya nggak sih? berarti make sense. Berarti menurutmu kalau udah pacaran atau udah nikah itu belum benar-benar aman ya? Tetap harus ada maintain dari suami dan istri untuk menjaga supaya nggak direbut gitu menurutmu? Enggak sih, kalau misal pacaran tuh makanya pacaran tuh bener-bener lihat dari dalam-dalamnya sama keluarganya gimana. Karena kan kalau misal cerai atau enggaknya kan dilihat juga, kadang bisa dari keluarga juga kan. Betul. Nah makanya jadi tergantung. Bener loh dia. Ini kates terbaik loh. Ini kates terbaik loh yang pernah gue lihat loh. Bener Nah, loh. aku jujur kalau misal sosial gitu aku bisa ngerti, tapi kalau misal pelajaran gitu males. Tapi kalau misalnya lo punya pacar nanti ya, Iya. ke depan ini sekarang lagi jomblo. Sekarang lagi jomblo nih. Pacaran ya, tuh lo nikah nih. Iya. Nikah dengan satu cowok nih. Lo diselingkuhin cuy. Nah, Udah misal. lo effort baik lah sebagai Ya, ternyata- istri atau sebagai pacar yang baik lah. Lo diselingkuhin. Iya. Ya udah, ya patah hati bentar tapi nggak boleh lama-lama. Terus ya udah, hidup lagi lah. Oh. Maksudnya hidup lagi sebagai Kates. ya diri sendiri. Maksudnya kayak yang bikin kita happy itu apa? Oh, Lo bakal datang ke podcast gue gak sih? Kayaknya enggak deh. enggak, karena dia udah ke Denny Sumargo dulu. Oh, kalian saingan. Enggak, itu jokes dong. Itu jokes dong. Oke, Jangan oke. sampai dong kamu cerai dong. Iya, amit-amit dong. Tapi kamu gak ada keinginan kayak gitu mau viralin? Enggak sih. Oh, Dok, saya cukup pernah mager. Iya. Dia terlalu dia ini bisnis dijamin. Paling dia juga kalau tahu diselingkuhin, oh, gitu doang paling. oh ya udah, ke kamar sedih, bangun lagi besok. Langsung endorse, hi guys gitu. Dia mah gak peduli. Dia mah orangnya terlalu ini dia, terlalu hardcore. Tapi kalau kamu pernah patah hati nggak, Barbie? Belum pernah, karena ada bontengnya. Oh, ini menemani di kala kesepian. Mau cium gak? Saya punya sendiri soalnya. tapi kalau Barbie tuh kalau aku pengen boleh tahu cowok impiannya tuh kriterianya apa aja Barbie sih? suka yang kecil ya ternyata. Dia suka yang eksotis. Kalau Barbie tuh kriterianya tuh yang cari yang kayak gimana sih? Baik, humoris, pinter. Baik, humoris dan pinter. Udah. Oh, gitu. Fisik menurutmu nomor berapa? Nah, ini agak lama nih. Fisik, maksudnya fisik dari 1 sampai 10 Fisik itu binatang. maksudnya kayak muka-muka. Wajah. Ganteng atau enggak? Enggak sama sekali. Enggak tahu Iya, entah jujur kenapa. kalau cewek tuh enggak ada fisik loh. Enggak, Masa enggak, sih? enggak mantan. Iya. Masa sih? Jujur mantanku jelek-jelek semua. Mantan kita yang nonton ini. Jangan sampai disebut nama. Iya. Tapi serius. Buatmu fisik gak terlalu jadi prioritas. Enggak, kan bisa diubah. Bisa langsung ke dokter Richard aja. Tergantung juga ya. Ada juga yang fisik-fisik udah Itu tergantung kuat. nilainya juga. Kalau nilainya 6 bisa lah jadiin 8. Kalau cuma nilainya 3 kan susah juga. Tapi kalau misalnya Barbie sendiri sama pesona pria-pria lokal tuh tertarik nggak? Tertarik banget. Oh. Lebih dari cowok Jerman jauh. Oke, menarik. Coba kita gali ya. Boleh nggak, Dok, ya kita gali ya. Siapa public figure Indonesia yang menurut Barbie secara look
kita look aja ya. Kamu banget. Iya. Yang ganteng, yang Iya. keren. Yang di Indonesia. Kayak tipemu. Nah, tipemu yang secara fisik aja deh. Kalau pribadi kan susah, kita kan nggak kenal orangnya soalnya. Siapa ya? Jeffrey Nicole. Mantap. Tapi Oh mantap. Dia beri Nicole Mantap mantap. tapi gak suka. bagus, tapi Bukan tipemu. bagus, tapi bisa aja, tapi nggak tahu. Playboy. Nggak mandang fisik aja. Mustafa. Oh, Rizky Aulia. Oh, Rizky Aulia. Rizky Aulia. Oke. Bagus. Oke. Nggak Aku sebenarnya. tadi Mustafa kamu nggak tahu ya? Siapa itu? Yang au itu. Gak itu jokes ada nggak? Rizky Aulia bukan. Rizky, coba tunjukin Coba, orang yang mana. kalian ngomong dulu aku tunjukin. Oh tapi nah di sini aja nih, ini aja Udah nih. nikah ding dia. Iya. Mustafa. Gila. Itu kan makanan. Itu Mustafa gagap Ini ada makanan loh. Iya makanan kan. Ini, tahu nggak? Tapi dia udah nikah loh, Dok. Gak tahu aku baru tahu loh itu. Ada, aku pernah ngundang dia di BBK. Gila, istrinya bening coy. Hebat tuh. Itu namanya rezeki. Tapi itu tipe ketes kayak gitu. Enggak. Tapi menarik ya, Enggak, kamu kok. buatmu fisik tuh bukan jadi prioritas utama ya. Yang penting baik, pintar dan humoris. Ya, karena lama-lama juga akan jadi cowok cantik. Oh, Lama-lama akan gitu. beautiful nanti Iya. dengan sendirinya. Tapi takut gak sih sekarang ini kan zamannya gini ya. Aku kan zaman sekarang ini kita agak susah ya. Kalau zaman dulu itu selingkuh itu kan aib ya. Ya. Selingkuh itu aib ya. Selingkuh itu hal yang besar, aib. Suatu hal yang salah. Cerai itu juga suatu hal yang salah. Kalau kayak sekarang ini kita ngelihatnya selingkuh itu biasa aja. Ya, cheating Bahkan- tuh udah kayak biasa aja. Bahkan cewek juga selingkuh loh. Betul. Bukan cuma cowok. Karyawanku di klinik ya. Iya. Karyawanku yang cewek-cewek ya. Pacarnya 2. Wow. Ada yang pacarnya 3. Itu karena operasi di klinik Anda tuh. Jadi terlalu pede kan. Aku cantik sekali gitu mungkin. Terus Tapi kan itu memang terjadi kan. tapi memang faktanya begitu, Dok, memang. Gue juga Selingkuh tuh jadi Aku mau tanya, Dok, kalau buat Barbie berapa kali kesempatan yang Barbie akan kasih ke partner Barbie nanti kalau dia ketahuan selingkuh? Masih Barbie kasih kesempatan atau langsung cut saat itu juga? Cut? Langsung cut ya. Kalau selingkuh nggak ada toleransinya ya. Enggak kan, kalau misalnya udah punya niat selingkuh kan nggak ada perasaan lagi. Oh. Jadi ngapain aja buang waktu. Good. Nah, belum emang- tentu loh. Apa? Belum tentu. Belum tentu. Curiga. Oh, jadi kalau menurutmu saat partnermu sudah punya niat untuk selingkuh, berarti kan dia udah nggak punya perasaan sama kamu lagi dan mendingan di-cut aja, kamu nggak mau memberikan kesempatan lagi. Ini berandai-andai aja. Kalau berandai. misalnya benar-benar affair gitu, jadi sampai chatan, calling gitu, itu pastilah kan nggak ada perasaan lagi. Oh, berarti kamu nggak akan kasih toleransi ya begitu selingkuh. Kalau kamu, Kates? Ya udah pasti bye-bye to the bone. Oh, pokoknya sekali dan no ya. Iya, sekali udah nggak mau. Kalau genit, Kalau misalnya lu masih cinta banget, Ya mau cinta atau enggak, logika aku harus main. oh. Karena di mana-mana hati kan goblok. kalau kamu yang selingkuh mungkin nggak? Enggak sih. Kalau misal aku ya, aku nggak suka orang kayak gini, aku udah pasti nggak ngelakuin. Apa yang kamu nggak mau orang lakukan ke kamu nggak akan lakuin itu ke orang. Ya kayak misal nih, aku nggak suka orang telat. Aku berusaha nggak telat. Cuman tadi kan aku agak telat karena berak ya, itu berak anjir. Saya minta maaf ke kalian. Gak apa-apa karena panggilan alam. Itu kan panggilan alam. Wajar. Itu gokil loh. Dia telat, dia chat staffku, dia bilang Apa? Lagi buang air besar. gue sudah pergi katanya. Cuma gue sakit perut, gue balik lagi daripada berak di jalan. Iya. Dan itu logika kok. Aku sampai chat Bang Coki juga biar dia, karena kan dia udah datang, Dokter Richard juga udah datang. Kalau beli Barbie aku nggak punya kontaknya gitu. Aku maafnya di sini aja gitu. Gak apa-apa. Iya nggak Kates. apa-apa, nggak Wajar, apa-apa. wajar. Potong gaji aja nanti tinggal. Kalau misal Bang Coki sendiri kalau selingkuh gimana? Pacarnya. Gue bukan tipe orang yang selingkuh karena makin gue tua itu waktu tuh makin dikit. Jadi udah nggak ada waktu lagi. Misalnya kita kerja, pulang udah capek.
Bahkan untuk niat untuk berselingkuh aja tuh sudah tidak. Mungkin dulu pada masanya waktu muda karena energi masih banyak, gue masih sanggup tuh akan kutaklukkan dua individu ini gitu. Tapi kalau misal pacarnya Bang Coki yang selingkuh, harus dilihat dulu alasannya kenapa. Karena bisa jadi itu karena aku. Gitu, bisa jadi itu karena aku gitu. Kalau misalnya itu jawabannya karena aku pertanyaannya kalau aku berubah masih mau lanjut nggak gitu. Loh, karena aku tuh kayak gimana contohnya? Misalnya ternyata terlalu cuek. Iya, bisa jadi kan dia jadinya nyarinya ke orang. Berarti kan dia berusaha tapi karena nggak dikasih dia nyarinya keluar. Kalau misalnya ketahuan, makanya kalau selingkuh tuh sebelum marah ditarik dulu ke bawah. Duh, ini karena siapa nih gitu. Kalau ternyata iya karena kamu gini, waduh masuk akal lagi. Tapi itu juga nggak benar, Bro. Misalnya kayak gini ya, lu salah dengan gue ya. Lu salah nih, sudah jelas nih lu salah nih. Lu bilangin gue, ngatain gue deh, misalnya asu kayak gitu. Terus gue tonjok lu. Kan nggak fair. Memang harusnya tidak fair, memang harusnya sebenarnya. Tapi kalau gue berusaha memberikan kesempatan ini masih bisa diperbaiki nggak? Okay. Tapi kalau memang aku setuju juga sama Barbie. Kalau memang pada akhirnya kan cinta tuh kan nggak boleh sebelah tangan ya, harus begini ya. Kalau memang yang ini yang mau tapi ini nggak mau ya dengan berat hati ya harus di-cut gitu. Okay. Kalau memang, tapi memang kalau kita ngomong masalah ini susah sih. Kadang, yang gue bingung tuh kadang kalau misalnya orang diselingkuhin, kenapa urge-nya pengen viralin ya? Itu gue nggak ngerti deh. Marah kalau menurut gue. Nah, lu kan lebih berpengalaman setelah beberapa kali nih. dan menurut gue, lu kan sebenarnya memfasilitasi untuk bukan lu yang pertama-tama, dia udah awal-awal dan lu cuman ngasih panggung karena dia udah buka jalannya. Kalau lu ngomong langsung sama orangnya kayak gitu, kalau lu lihat kenapa biasanya kayak gitu, Dok? Kalau di gue yang gue menurut rasain pribadi aja, ini kan kejadian sudah berulang kali ya. Mereka itu hanya ingin menemukan jalan yang lain, bro. Ini gue baca psikologisnya ya. Ketika misalnya dia ketemu pasangan dia selingkuh ya. Pasangan dia selingkuh 1 kali dia maafin, 2 kali dia maafin. Yang ketiga kali kalau dia ngambil dengan cara yang salah, kayaknya ini bakal ngulang lagi nih. Ada efek ada yang keempat, kelima, keenam nih. Kayaknya aku harus menemukan jalan yang berbeda agar endingnya jadi berbeda nih. Ada kemarahan juga di sana, ada anger juga di sana, dan akhirnya ya membuka segala sesuatu seperti itu. Dan membuka segala sesuatu ini kan ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Kita nggak ngomong hanya sisi negatifnya saja. Ini kan aib dibuka, tapi kan endorsement jalan, bro. Iya, benar. Dan followers naik, bro. Itu mah pilihan pribadi dia lah ya. Kayak kita mah cuman emang begitu industri. Cuma yang heboh netizen. Iya, benar. Kalau menurut Barbie, netizen Indonesia kepo nggak dengan kehidupan pribadi orang lain? Kepo banget. Bahkan ojol misalnya kamu naik Gojek nih, ya agamanya apa? Umurnya berapa? Apanya berapa? Umurnya berapa? Agamanya apa gitu? Iya. Tapi memang beda sih. Kalau culture-nya tuh di Western itu ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang itu privacy, yang memang lebih baik tidak ditanyakan kecuali sudah sangat akrab. Kecuali sudah sangat akrab. Kalau di Indonesia akrab banget. Dari awal kapan nikah sudah. Betul. Dan memang ojol nih kan kadang yang mungkin orang nggak paham adalah ojol tuh kan kita bayar untuk kita nyampe, bukan untuk akrab. Gitu loh maksudnya. Jadi bukan kalau aku cara mencegah itu adalah kalau aku naik ojol aku pakai headset. Aku bilang, gak denger. Kadang-kadang suka diajak ngobrol, tapi aku bilangnya dengan sopan, Pak, ini ada telepon, aku mau dengar dulu ya Pak. Oh iya silakan Mas, gini. Kalau aku boleh kan, aku bilangnya, excuse me, what? Oh bener. Habis itu dia bilang, oh I speak English. Kalau gitu celaka gitu. Kalau dia bisa bahasa Inggris. Kadang ada yang pakai mikrofon, Dok. Ojol dia pakai mikrofon memastikan ngomongannya ke belakang tuh jelas. Ada sumpah. Serius ada, gue nggak bohong. Speakernya di mana? Speakernya ada. Iya. Di dalamnya. Benar, Dok, gue nggak bohong. Sudah kayak di helikopter ya. Benar. Dan kadang kan kita kan cuma pengen nyampe kalau naik ojol gitu. Kadang kita lagi mood pengen diajak ngobrol, kadang kita nggak mood diajak ngobrol. Ada nggak netizen yang kepo sama kamu?
di sosmed? Banyak ya? Kepo lah sampai nanya, cangcutmu ukuran berapa tuh? Serius ada yang kayak gitu? Itu sih bukan kepo lagi, itu freak katanya. Itu mah netizen freak. Aneh sih, tapi ngakak. Tapi terganggu nggak dengan kekepoan masyarakat? Enggak, biasa aja. Wow. Bisa aja. Aku merasa lebih senang karena kalian kepo sama aku gitu. Orang-orang peduli. Merasa dicintai. Ya, gitu. Mungkin karena, tapi memang apakah betul di Jerman sedingin itu? Orangnya. Iya. Iya. Memang. Basa-basi gitu ada gak sih kalau di Jerman? Misalnya contoh nih, aku lagi jalan, terus kamu lagi jalan. Kalau di Indonesia kan kalau kita berjalan pas-pasan kan, mari, ada gitu. Iya. Saya kesana dulu ya, mau kemana? Itu kan basa-basi kan. Ada kerjaan. Iya. Kalau di Jerman ada nggak begitu? Paling kalau misalnya sama teman kalau udah kenal, paling cuma nanya, hai, cuacanya enak ya? Iya. Udah. Basa-basi yang paling basa-basi. Tapi kalau orang asing tuh begini cuek aja ya? Iya, cuek aja. Bahkan dikirain orang gelo kalau misalnya disenyumin. Oh ya? Bahkan senyum di Jerman kalau ke orang asing tuh bisa disangka kita yang aneh ya? Iya. Iya. Makanya kamu begitu ke Indonesia senang karena murah senyum di sini. Iya, terus 3 bulan lalu balik lagi ke Jerman, jadi harus nggak boleh senyum lagi. Nggak boleh senyum lagi. Karena itu secara culture udah beda ya. Ya udah terbiasa senyum. Tapi aku mau kasih tips, di Indonesia juga memang kita salah satu keunggulannya banyak senyum. Tapi kalau senyumnya terlalu banyak itu mau minjem duit. Jadi kamu harus bisa membedakan mana senyum tulus, mana senyum. Tapi kalau gara-gara perselingkuhan banyak viral seperti ini punya, kamu jadi takut nikah gak sih? Nggak tahu sih, aku masih belum kepikiran. Tapi kamu jadi tipe orang yang diminta nasihat nggak sama teman-teman kamu yang hubungannya problematik? Iya anjir. Oh. Malah aku yang kayak misal mereka ya lagi bertengkar atau gimana atau lagi bingung sama kehidupan, nanyanya ke aku, padahal aku sendiri juga lagi bingung. tapi kamu pede aja ya, pede aja. Iya. Gak apa-apa Kates, kamu tuh belajar bereksperimen dari pengalaman mereka. Iya benar. Siapa tahu nanti nasihatmu bener kan bisa kamu pakai di kehidupanmu. Itu teman yang minta pendapat kamu itu siapa ya sebenarnya? Hah? Teman-teman deket lah ya yang minta-minta. Teman-teman dekat ya. Tapi kamu tuh seneng juga ngasih-ngasih saran. Bahkan kadang ada loh yang nggak deket. Maksudnya kayak nggak deket tiba-tiba kayak cerita gitu padahal nggak nanya. Kamu kalau digituin terganggu nggak Kates? Nggak tahu sih, aku lebih ke arah kayak, apakah aku memiliki jiwa penghibur ya makanya kayak dia cerita. Mungkin lo jadi mungkin lo pendengar yang baik mungkin. Oke, ini ada artikel pengantin baru, pria ceraikan istri karena masak mie instan 3 kali. Ceraikan istri karena masak mie instan 3 kali sehari. Atau mungkin bahasa lainnya nggak bisa masak kali. Iya. Kamu suka mie instan nggak, Barbie? Suka. Ini lebih suka parah banget. lagi nih. Apa? Istri minta cerai karena batangan suami kecil. Waduh. Coba kita ke mie instan dulu, kita explore dulu mengenai mie instan ya. Pengantin baru pria ceraikan istri karena masak mie instan 3 kali sehari. Karena kalau di Indonesia itu kita biasanya pada umumnya banyak yang lebih suka kalau istrinya bisa masak. Kalau di Jerman tuh gimana? Gitu juga nggak kriteria seorang wanita gitu? Enggak, karena kan sekarang di Jerman lebih ceweknya mandiri, kerja juga. Oh. Ya, jadi budayanya sangat-sangat beda sama Indonesia. Oke, berarti kalau makan malam apa segala macam istrinya jarang masak. Perempuan-perempuan sana jarang masak atau Jarang. Mereka antara mereka dua-duanya masak. Ya. Sebenarnya nggak ada antaranya, dua-duanya masak. Jadi laki-laki dan perempuan punya Sama-sama kewajiban masak. yang sama. Cucinya bareng. Kalau misalnya ceweknya terlalu banyak cuci atau masak, dia pasti akan marah. Jadi apa namanya? Di rumah tangga itu dibagi 2 ya? Iya, dibagi dua-duanya 2. sama-sama kerja, Iya. dua-duanya sama-sama masak, dua-duanya juga sama-sama nyuci. Terus pas juga nikahnya split bill terus. Spilled bill setelah nikah pun tetap spilled bill. Iya. Mandiri to the next level. Wow. Next level Jerman emang luar. Wah, luar biasa ya. Oh wow. Kalau di Indonesia kamu kalau sudah nikah loh di dapur loh. Iya, harus loh. Nggak semua. Nggak semua, tapi kan kebanyakan omongan orang berarti di sana seperti ada itu. mokondo gak?
Bokondo tuh apa ya bahasa ini? Gue nunggu lo jelasin Bokondo. Bokondo itu model ini doang. Enggak. Laki-laki yang dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya apa-apa, tapi istrinya yang kerja apa segala macam. Banyak di Jerman. Oh, banyak juga. Iya, banyak di Jerman. Oh, wow. Ternyata itu halus banget ya. Kalau mendefinisikan Bokondo tadi ya. Iya. Gak sesuai dengan singkatannya, Bu. Iya. Jadi gimana pendapatmu tentang orang yang punya hubungan tapi perempuannya yang cari nafkah, laki-lakinya nggak cari nafkah? Kamu pandanganmu gimana? Pandangan Kates gimana? Nafkah tuh apa? Mencari cari duit. Oh, cari duit. Kamu yang kerja, suamimu di rumah aja. Gimana pendapatmu dengan relationship seperti itu? Kayaknya itu juga bisa jadi alasan cowoknya selingkuh gak sih? Karena Bisa. Karena kalau misalnya cowoknya ngerasa kurang maskulin di depan ceweknya, bener. pasti dia akan selingkuh sama cewek yang lebih rendah. Bener. Bener banget, John. Kalau menurutmu Kates? Tapi itu bener loh. Oh. Iya bener. Kalau misal menurutku sih sebenarnya kan pasti banyak di luar sana yang ceweknya kerja, cowoknya yang ngurus anak. Ya. Tapi ya balik lagi kalau statementnya si Barbie bener. Pasti bisa aja kan cowok itu apa ya dasarnya itu mau dihargai sama istilahnya punya ego ya. Jadi dia pasti nyari orang yang bisa memberikan itu. Iya, memberikan itu. Jadi kalau misal ceweknya jelas lebih tinggi dari dia pasti ya nyari yang lebih rendah dari dia. Berarti cari yang selevel harusnya dari awal. Iya, harusnya cari yang selevel. Karena pasti ya ujung-ujungnya meskipun awal-awal baik-baik aja, ujung-ujungnya dia sendiri yang batin dan lama-lama ya nggak suka sama ceweknya. Iya. Tapi kan rezeki itu beda-beda ya. Memang. Lu pernah nggak pacaran dengan orang atau nikah dengan orang nanti ya? Itu ada rezeki pasangannya. Gara-gara nikah, suaminya jadi lebih banyak duit. Ya. Tapi ada juga orang yang sudah menikah, rezekinya itu ke istri. Ya. Tapi gua rasa sih bukan masalah kerja atau nggak kerjanya Dok ya. Menurut gua sih yang penting ada effort dari dua-duanya. Jangan diem doang sih menurut gua. Kalau diem doang ya apa bedanya Anda sama timun itu loh. Iya dong, maksud gue setidaknya kan pasangannya juga melihat kalau ternyata pasangannya nih melakukan sesuatu terlepas dari mungkin salary-nya nggak banyak, tapi kan pasangannya kan lihat kan, oh dia ada effort kok gitu. Jadi menurut gue yang kayak penting mungkin ada. misal ya kayak cewek pintar kerja tapi kayak cowoknya nggak ini, tapi kayak dia bisa ngasih effort dalam bentuk misal apa ya kayak bisa ngisi yang kira-kira si ceweknya nggak punya lah. Ya, jangan diem doang kayak gedebong pisang kan. Itu juga, itu mah sangat wadididau. Tapi kalau kamu sendiri Barbie, balik lagi, kamu bisa masak nggak? Kalau aku boleh tahu. Atau kamu suka kulineri, atau kamu bisa masak sendiri? Pernah masak steak or whatever di rumah gitu? Kalau misalnya makan Indonesia belum bisa. Tapi kalau misalnya punya jodoh Indonesia, aku belajar. Wes. Belajar. Apa makanan Indonesia yang menurutmu paling gampang dimasak? Paling mie ayam. Apa sih? Indomie kan paling gampang. Oh, makanya kamu suka banget tadi ya. Enggak, tapi kayaknya yang paling gampang sih nasi goreng bisa aja. Iya, nasi goreng sih ya, nasi goreng. Ini juga ada istri minta cerai karena batangan suaminya kecil. Wadididau ini. Terus gambarnya pisang lagi. Terus ada incinya lagi, ada 4 inci lagi. Aduh. Kalau ini sih ya, makanya menurut gua ada baiknya test drive dulu. Bercanda ya, itu jokes ya. Itu humor ya, itu humor. Ibu mertua selingkuh dengan mantan mantu hingga lahirkan bayi, berhubungan sejak masih suami anaknya. Iya, sebenarnya sama yang kayak tadi Barbie bilang, Dok. Bapaknya selingkuh dengan menantunya. Dengan menantunya atau dengan pacar anaknya. Jadi ternyata hal itu juga udah biasa banget. Di Jerman juga hal itu terjadi ternyata ya. Oh, tapi pernah ada kasus, kamu nggak ingat ya kasus perceraian, kasus perselingkuhan yang paling ikonik di Jerman tuh, kamu nggak tahu ya? Belum sih. Pasti ada banyak kayak sinetron, tapi aku nggak suka nonton kayak gitu. Oh, mungkin ada tapi Barbie-nya sendiri tidak tertarik. Tapi tontonan-tontonan seperti ini punya ya, kayak misalnya di podcast, kita lihat di sinetron, ya itu kan jualan paling enak ya, adalah jualan perselingkuhan, drama. Itu tuh membuat kita itu jadi lebih cerdas, tidak melakukan itu, atau malah kita itu malah mempermudah untuk melakukan itu. Kalau gua rasa nggak dua-duanya Dok, gua rasa malah itu betul kata Barbie tadi,
karena masyarakat kita kepo, drama ini memberi makan rasa kepo masyarakat atas masalah orang lain. Gitu. Jadi which is itu bagus atau jelek? Which is itu gua nggak tahu. Mungkin pertanyaan bukan bagus atau jelek, etis atau nggak etis sih jatuhnya sekarang jadwalnya. Kalau menurut gua sih, kalau ada orang yang dengan konsen memilih untuk mengumbar aibnya sendiri, yang harus kita ingat terlepas kita setuju atau enggak, dia yang emang udah oke itu diumbar gitu. Kalau kita nggak suka jangan dengar, udah gitu aja sih. Kalau kata gua mah. Nggak ada salahnya, dan kalau kita nggak suka nggak usah didengar. Nggak usah didengar gitu. Kalau misalnya buat kita nggak mendidik, ya udah nonton Discovery Channel aja selesai. Lagian juga kenapa cari pendidikan di konten-konten begitu juga kan aneh juga kan Dok, maksud gue kan Dok. Lagian juga menurutku mungkin aja mereka yang kayak mau keluar-keluar aibnya atau gimana atau pengalamannya itu karena mereka pengen didengar nggak sih? Bisa jadi. Jadi didengar terus kayak dia nggak tahu ya mau ngapain. Jadi kayak dia nyari solusi dari komentar mungkin dari banyak orang. Bisa jadi, gitu. bisa jadi. Dan konklusinya kita kali ini adalah ternyata Barbie mau belajar masak ya nanti. Iya, pasti dong, pasti. Ya, itu sangat. Konklusi lu luar biasa ya. Oke, thank you semuanya. Mudah-mudahan setelah nonton film ini, setelah nonton video ini. Terima kasih Barbie. Terima kasih. Perselingkuhan Hatur nuhun. semakin banyak. Sumber aksen.